Melanjutkan video sebelumnya, Ningtian menangkap roh iblis yang hendak melarikan diri, lalu Ningtian menginterogasinya, menanyakan tentang pagoda iblis yang mereka cari. Roh iblis enggan memberitahukan kepada Ningtian, dan dia menganggap Ningtian tidak akan macam-macam kepadanya, selama dia tidak memberitahu informasi tentang pagoda iblis. Namun pemikiran itu salah besar, Ningtian mana peduli tentang pagoda, dia bisa mencari informasinya sendiri. Dan Ningtian langsung melenyapkan roh klan iblis itu seketika. Ningtian berpikir sejenak mengenai pagoda iblis ini, karena tidak dapat menggali informasi dari roh iblis, dia kebingungan apa yang harus ia lakukan. Ningtian mencoba cara lain, untuk mengetahui rahasia pagoda iblis itu, Ningtian berencana menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa. Tiba-tiba sistem muncul memberi nasihat kepada Ningtian, agar tidak bertindak gegabah, dan sistem menyuruh Ningtian memeriksa pagoda iblis itu bersama kedua istrinya. Ningtian malah mengomel diberi nasihat oleh sistem, apa yang kau katakan sistem bajigur? Sejak kapan aku mempunyai dua istri? Sistem mengatakan bahwa Luo Wuking sebagai istri pertama, dan Master Yaochi istri keduanya. Ningtian menghela nafas panjang, lupakan saja, baiklah aku akan mendengarkan nasihatmu, dan sekarang, mari kita singkirkan roh-roh jahat ini terlebih dahulu. Tiba-tiba Ningtian menggunakan skill api penyucian berskala besar, api itu membentuk pusaran angin tornado, yang langsung membakar hangus para roh jahat yang berkeliaran. Dan di lain sisi kelompok Yeyu sedang berlindung di balik barier, mereka kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena semua kabut hitam yang mengelilinginya, tiba-tiba langsung menghilang seketika. Lalu Yeyu melihat Ningtian yang sedang terbang, dia beranggapan, mungkin semua ini ada hubungannya dengan senior. Lalu adik junior Yeyu mengusulkan untuk segera keluar saja, karena kabut hitamnya sudah menghilang, dan dirasa sekarang sudah aman. Pindah ke lain sisi, di sini Yebai yang sudah tidak sabar harus menunggu, bertanya kepada Ningtian. Patriark ini akan memakan waktu berapa lama? Tunggu saja, angin akan segera datang. Yebai kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh cloning Ningtian. Patriark, apa maksudmu? Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang, dan tubuh cloning Ningtian pun diselimuti aura kuning keemasan. Lalu muncullah jiwa spiritual Ningtian dari balik ruang kehampaan, dan langsung masuk kembali ke tubuh yang menjadi kloningan sebelumnya. Sekarang angin pun mulai reda, dan Yebai melihat ke sekeliling tanah dewa, kini telah bersih dari kabut hitam. Yebai tampak kebingungan, dia bertanya-tanya dalam benaknya, dengan apa yang terjadi di tanah dewa. Ningtian pun berdiri, lalu menghampiri Yebai sambil berkata, visi langit dan bumi ini pada akhirnya akan tertiup angin. Yebai pun sangat kagum kepada Ningtian, luar biasa, kekuatan patriark memang sesuai dengan apa yang dirumorkan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Yeyu dan adik-adik juniornya datang menghampiri mereka. Yebai pun sangat terkejut melihat mereka telah kembali. Dan dia langsung menyambut Yeyu dengan bahagia. Akhirnya kamu kembali dengan selamat Yuer. Lalu Yeyu menjelaskan kepada Yebai, dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ayah, angin kencang tadi telah meniup kabut hitam, dan itu memberi kami jalan untuk melarikan diri. Lanjut Yebai pun membawa Yeyu untuk menghadap Ningtian. Yuer kemari, ayah akan mengajakmu bertemu dengan orang penting, berterima kasihlah padanya. Kamu bisa keluar dari tempat terkutuk itu berkat dirinya. Yeyu pun menghampiri Ningtian dan memperhatikan wajahnya. Tuan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ningtian menyadari bahwa intuisi Yuer sangat tajam. Ah mungkin tidak. Lanjut Debai memperkenalkan Ningtian kepada anaknya. Yuer, Ningtian ini adalah patriark dari Sekte Iblis Surgawi, kamu juga pasti mengetahuinya. Yeyu pun langsung terkejut, setelah mendengar nama Ningtian. Ayah, maksudmu dia adalah patriark yang baru-baru ini banyak dibicarakan. Adik-adik junior Yeyu pun langsung terkejut juga, setelah tahu orang di hadapannya adalah Patriark Ningtian, yang dirumorkan patriark legendaris dari Sekte Iblis Surgawi. Keterkejutan Yeyu dan yang lainnya, memicu munculnya panel sistem. Dan Ningtian pun mendapatkan hadiah berupa aura kultivasi sebanyak 5.000. Dan sekarang Ningtian menyimpan energi iman sebanyak 8.000 per 10.000. Lanjut Yebai berkata kepada Ningtian, meminta pendapat bagaimana tentang putrinya. Secara tidak langsung, Yebai ingin menjodohkan anaknya dengan Ningtian, dia menceritakan reputasi dan hal baik lainnya tentang Yeyu kepada Ningtian.
Perkataan Ye Bai membuat Ye Yu sangat malu, terlihat wajahnya yang menjadi merah merona. Ayah, apa yang sedang kau bicarakan? Tiba-tiba Ning Tian melihat ke arah Ye Yu, lalu dengan cepat singkat dan padat Ning Tian berkata, "Aku tidak tertarik." Ye Bai pun langsung terdiam, "Baiklah." Lalu Ye Yu bertanya kepada Ning Tian, dia ingin memastikan tentang rumor yang beredar, katanya, jika ada orang yang berteriak dengan tulus mengatakan, "Patriark sungguh hebat," maka orang itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Apa itu benar? Ning Tian pun menjawab perkataan Ye Yu dengan simpel, "Kamu boleh mencobanya sekarang." Ye Yu pun dengan nada manja dan menggoda, dia langsung meneriakkan kata patriark sungguh hebat. Tiba-tiba saja Ye Yu merasakan ada sesuatu yang aneh merasuki tubuhnya, terlihat wajah Ye Yu memerah dan berkeringat. Lalu aura biru mulai bergejolak dan menyelimuti tubuhnya. Dengan nada sedikit mendesah, ternyata Ye Yu telah berhasil menerobos ke tingkatan berikutnya. Luar biasa, dan semua murid junior yang melihat kejadian itu, mereka pun berteriak mengatakan kata-kata keramat. Patriark sungguh hebat, ini sangat luar biasa. Tanpa disadari Ning Tian pun mendapat keuntungan dengan perkataan mereka, tubuhnya diselimuti aura kuning keemasan, dan panel sistem bermunculan, memberitahukan energi iman yang terus bertambah, sampai mentok 10.000 per 10.000. Dan tidak lama kemudian, aura Ning Tian juga mulai bergejolak hebat, terlihat pancaran aura yang mengelilingi tubuhnya. Lalu panel sistem memberi lagi hadiah kepada Ning Tian, berupa 10.000 poin pengembangan energi spiritual. Dan Ning Tian telah berhasil menerobos ke ranah Sky King Bintang 7. Tidak sia-sia Ning Tian melakukan perjalanan ke Istana Dabei, selain mendapatkan pagoda iblis, dia juga mendapatkan banyak poin energi, untuk melakukan terobosan. Singkat cerita urusan Ning Tian di sana sudah selesai, maka Ning Tian berpamitan kepada Ye Bai untuk segera pergi. Namun tiba-tiba terdengar seseorang yang meneriaki Ning Tian, "Tunggu sebentar patriark." Ning Tian dan Ye Bai pun menoleh ke arah sumber suara. Dan ternyata itu adalah Taizu, yang menghentikan Ning Tian. Taizu berjalan menghampiri Ning Tian lalu ia berkata, "Patriark tetap di sini." Ning Tian pun menanyakan tentang ladang obat 100.000 hektar, yang sebelumnya dijanjikan sebagai kompensasi. Taizu pun mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, yang sudah ia siapkan sebelumnya, untuk diberikan kepada Ning Tian. Ning Tian pun mengambil cincin tersebut, lalu dia berpamitan untuk segera pergi dari sana. "Terima kasih dan aku harus segera pergi untuk langsung menanam obatnya." Ning Tian pun terbang bersama Tetua Agung, kembali pulang ke Sekte Iblis Surgawi. Taizu sangat kagum terhadap Ning Tian, dan memang pantas Ning Tian menyandang reputasinya, sebagai patriark legendaris. Lanjut Ye Yu berkata, "Dia juga yang memecahkan masalah besar bagi Istana Dabei kita." Adik junior Ye Yu pun ikut berkomentar, "Alangkah hebatnya jika seorang pria seperti patriark berada di Istana Dabei. Bagaimana menurutmu kakak senior Yu? Aku juga berharap semoga calon suamiku bisa seperti patriark." Singkat cerita, Ning Tian pun sudah sampai di Sekte Iblis Surgawi, dan para murid yang sedang bertani terlihat senang dengan kedatangan Ning Tian. "Lihat itu patriark, patriark ada di sini." Ning Tian pun mendarat di permukaan, lalu ia berkata, "Apakah ini ladang obat milik Sekte Iblis Surgawi?" Ning Tian melihat ke sekeliling namun tidak ada lahan yang kosong. Ning Tian kebingungan, di mana dia harus menanamkan obat yang seluas 100.000 hektar. Para murid pun sampai soak mendengar tanaman obat sebanyak itu, karena Sekte Iblis tidak terlalu fokus dengan obat herbal, jadi di sini hanya memiliki lahan secukupnya saja. Salah satu murid mengusulkan kepada Ning Tian, bagaimana kalau patriark meratakan gunung ini? Namun salah satu murid lainnya melarang tindakan itu, takutnya akan menyebabkan banyak korban jiwa, akibat longsor ataupun bebatuan yang menimpa. Ning Tian tersenyum tipis lalu berkata, "Jangan khawatir, itu hanya masalah kecil, aku akan mengatasinya." Tidak berlama-lama lagi, Ning Tian langsung memusatkan kekuatan di kepalan tangannya, lalu dengan sekali tarikan nafas, Ning Tian langsung mendaratkan pukulannya di permukaan gunung. Terlihat gunung yang mulai retak dan bebatuan pun berhamburan, sebelum batu-batu berjatuhan kemana-mana, Ning Tian langsung mengeluarkan ruang kehampaan, dan menyedot semua bebatuan yang berhamburan. Sehingga tidak mengakibatkan malapetaka di area sekitar. Terlihat bebatuannya terus memasuki ruang kehampaan, dan dalam sekejap mata, gunung itu telah lenyap rata menjadi ladang Ning Tian. Para murid sangat kagum dan terkejut, melihat kehebatan Ning Tian,
yang dalam sekejap gunungnya telah menghilang. Panel sistem pun muncul karena keterkejutan para muridnya, lalu sistem memberi Ningtian hadiah berupa keterampilan bakat, yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Ningtian pun langsung mengeluarkan cincin penyimpanannya, lalu dia meminta sistem untuk mengaktifkan keterampilan bakat barunya. Tanaman obat pun berhamburan keluar dari dalam cincin penyimpanan, dan dengan sendirinya tanaman obat itu langsung menanam secara tersusun rapih. Tidak makan banyak waktu, tiba-tiba semua tanaman itu langsung tumbuh dengan cepat, dan terlihat sudah mulai berbuah. Para murid pun sampai pada melongo, mereka menghabiskan banyak waktu untuk menanam obat hingga berbuah, ditambah jumlah tanaman yang mencakup 100.000 hektar banyaknya. Namun mereka tidak terkejut lagi, jika itu Patriark yang melakukannya. Ningtian pun sekarang tinggal menunggu saja hasilnya, sampai tanaman obat itu tumbuh dengan sempurna. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Luo Wuqing dan Master Yaoqi muncul di sana. "Suamiku, apakah kamu berhasil menyelesaikan masalah di Istana Dabei?" Tanpa aba-aba, Ningtian langsung saja berbalik, dan memeluk erat Luo Wuqing. "Istriku, apa kamu mengkhawatirkanku?" Master Yaoqi yang menjawab pertanyaan Ningtian. "Apa gunanya mengkhawatirkanmu? Seharusnya kau datang ke kita duluan saat kembali, tapi kau malah pergi ke tempat ini." Maaf, aku sedang terburu-buru untuk segera menyelesaikan 100.000 hektar ladang obat." Luo Wuqing dan Master Yaoqi langsung terkejut, setelah mendengar begitu banyaknya tanaman obat. "Apa? Dari mana kamu mendapatkan ladang obat sebanyak itu?" Dengan raut wajah yang merasa bangga, Ningtian menjawab perkataan Luo Wuqing. "Tentu saja itu adalah hadiah dari Istana Dabei." Tiba-tiba ekspresi Ningtian berubah drastis menjadi sangat serius. "Oh iya, aku lupa mengatakan sesuatu kepada kalian yang sangat serius." "Apa?" Ningtian pun menggandeng Luo Wuqing dan Master Yaoqi, untuk membahasnya di tempat lain. "Mari kita kembali terlebih dahulu." Singkat cerita, mereka semua sudah berada di kamar Ningtian. Lalu Master Yaoqi yang sudah tidak sabar menanyakan, apa yang sebenarnya yang ingin Ningtian bicarakan. Sebelum mereka mulai pembahasannya, Ningtian meminta mereka untuk menyegel seluruh ruangan terlebih dahulu. Luo Wuqing pun membuat sebuah barrier yang akan mencegah orang lain untuk menguping pembicaraan mereka. Dirasa situasinya sudah aman, Ningtian pun menunjukkan pagoda iblis kepada Luo Wuqing dan Master Yaoqi. Ini dia. Luo Wuqing dan Master Yaoqi merasakan pancaran energi iblis yang sangat kuat dari pagoda tersebut. "Benda apa ini?" Ningtian menjelaskan, "Itu adalah pagoda iblis, dan pagoda ini adalah harta karun yang hilang di klan iblis." Lanjut Ningtian berkata, "Roh iblis di pagoda ini terlalu kuat, aku ingin kalian ikut denganku memasuki pagoda ini, untuk mencari tahu apa yang terjadi." Luo Wuqing menoleh ke arah Master Yaoqi, dan Master Yaoqi pun mengerti dengan maksud tatapan dari Luo Wuqing. Master Yaoqi pun beranjak dari ranjang, lalu berjalan mendekati Ningtian bersama Luo Wuqing. "Baiklah, ayo kita pergi." Lanjut mereka pun langsung menyalurkan energi spiritualnya ke pagoda iblis, dan tiba-tiba mereka langsung menghilang terhisap ke dalam pagoda. Baru juga masuk ke dalam pagoda, mereka sudah disambut dengan aura iblis yang pekat, dengan tekanan yang sangat mengerikan. Seperti yang diharapkan dari harta klan iblis ini, energi iblis semacam ini benar-benar sangat menakutkan. Dan Luo Wuqing melindungi Ningtian dengan aura spiritualnya, karena Ningtian mungkin tidak akan sanggup menahan tekanannya. Setelah mereka semakin mendekati ke ujung yang memancarkan cahaya, dan Ningtian mendengar ada suara iblis. Tidak apa-apa, hanya suara iblis saja. Master Yaoqi langsung mengeluarkan suling saktinya, untuk memblok suara iblis yang menerpa mereka. Ningtian pun hendak maju untuk membantu Master Yaoqi, namun dihentikan oleh Luo Wuqing. "Kau diam saja, jangan mengambil tindakan, Master Yaoqi saja pun sudah lebih dari cukup." Master Yaoqi sedang pamer keterampilan dao musiknya. "Ningtian, kau perhatikan aku, terlihat semua suara iblis yang menghujani mereka, diblok dengan sangat mudah oleh kekuatan dao musik dari Master Yaoqi." Ningtian pun kagum dan memuji keterampilan Master Yaoqi. Sungguh hebat, pengendaliannya terhadap dao musik memang kuat. Master Yaoqi pun menoleh kepada Ningtian, dengan tatapan manja. "Apa kau tertarik Patriark, ingin datang ke tanah suci Yaoqi? Aku akan memainkannya langsung untukmu." "Master Yaoqi, tolong jangan bercanda di saat seperti ini." Ningtian sosokan tidak tertarik dengan ajakan Master Yaoqi, padahal dia mau,
namun di samping Luo Wuqing sedikit kesal, dia menggenggam tangan Ningtian sedikit menekan. Master Yaoqi semakin agresif lagi, dia mendekati Ningtian, sambil menyentuh dadanya. Master Yaoqi berkata, "Aku serius Patriark, tidak sedang bercanda." Selagi mereka sedang mengobrol, Luo Wuqing menatap tajam ke depan, hati-hati ada sesuatu yang mendekat. Ningtian pun melihat ke arah depan, dia memperhatikan dengan seksama. Apa itu? Sedangkan Master Yaoqi masih saja menggoda Ningtian, "Jangan takut Patriark, aku akan melindungimu dengan aman kok." Luo Wuqing semakin kesal dengan kelakuan mereka berdua, "Kita sedang menghadapi musuh yang kuat, berhentilah membuat masalah." Terlihat di hadapan mereka, sudah banyak makhluk hitam yang begitu banyaknya. Master Yaoqi menjelaskan kepada Ningtian, bahwa makhluk yang sedang mereka hadapi ini adalah dendam iblis. Master Yaoqi yang akan melindungi Ningtian, tapi dia malah bersembunyi di belakangnya. Karena ada dendam iblis di lantai pertama, berarti di sini ada iblisnya. Perkataan Master Yaoqi benar adanya, tiba-tiba muncul sosok iblis yang tertawa. "Aku tidak menyangka, ada manusia yang berani masuk ke sini." Ternyata perwujudan iblis itu sangat besar, lalu Ningtian dan yang lainnya terdiam sejenak, dan memperhatikan sosok iblis tersebut. Iblis ini terlihat sangat senang dengan kedatangan mereka, karena dengan percaya diri, dia akan makan enak malam ini. Untung saja Ningtian mendengarkan nasihat dari sistemnya, kalau tidak mungkin Ningtian akan kesulitan melawan iblis tersebut seorang diri. Lanjut iblis itu berkata kepada Luo Wuqing, karena dia dapat melihat tingkat kekuatan sang iblis. "Gadis kecil, sepertinya kau cukup kuat." Si iblis mulai meneteskan air liur, dia ingin segera menyantap Luo Wuqing terlebih dahulu, pasti sangat lezat untuk dinikmati. Tiba-tiba Ningtian memarahi iblis tersebut. "Apa yang kau katakan iblis bajigur? Hanya aku yang bisa memakan istriku." Luo Wuqing pun menoleh ke arah Ningtian dengan sangat marah. "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Mendengar hinaan dari Ningtian, iblis itu tersulut emosi, dan hendak memukul mereka semua. "Kau hanya manusia lemah, dan kau ingin menentangku. Jangan bercanda." Luo Wuqing masuk dalam mode brutal, dia menunduk dan berkata dengan nada dingin, "Kau terlalu berisik." Lanjut Luo Wuqing menggunakan skillnya, terlihat dari tangannya mengeluarkan energi spiritual, yang mengikat seluruh tubuh iblis tersebut. Setelah si iblis mengetahui tingkat kultivasi Luo Wuqing, raut wajahnya langsung sangat pucat dan bercucuran keringat dingin. Sial, selain perempuan yang memainkan seruling tadi, ternyata dia juga Kaisar Agung tahap puncak. Master Yaoqi pun maju dan berkata, "Hei, kenapa kau mengganggu dia? Kau tidak tahu kalau dia itu sangat pemarah." Lanjut Luo Wuqing mulai menggali informasi dari si iblis. "Jelaskan padaku, rahasia apa yang tersembunyi di pagoda ini?" Iblis itu pun memohon pengampunan kepada Luo Wuqing. "Tolong ampuni aku hanyalah sisa dari dendam iblis. Dan di lantai pertama ada iblis yang tersegel, selebihnya aku tidak tahu apa-apa lagi." Ningtian pun maju dan berkata, "Kenapa ada iblis yang disegel? Bukankah ini harta berharga milik klan iblis?" Lanjut Ningtian bertanya kepada sang iblis, "Ada berapa jumlah lantai pagoda iblis ini? Aku sungguh tidak mengetahui hal itu." Luo Wuqing maju dan hendak melenyapkan iblis itu, "Kalau begitu, pergilah kau ke akhirat." Si iblis langsung berteriak dengan ekspresi yang ketakutan, "Tunggu, aku akan mengantar kalian ke sana." Singkat cerita, sampailah mereka di lantai tempatnya iblis yang tersegel. Disinilah iblis itu disegel, dan aku benar-benar tidak tahu cara membuka segel tersebut. "Karena aku sudah mengantar kalian, maka bisakah kau melepaskanku?" Bukannya iblis itu mendapat kebebasan, setelah menjadi tour guide di pagoda, Luo Wuqing dengan sadis menghabisinya dengan sekali serangan. "Kau tidak berguna." Iblis yang meninggoy berubah menjadi gumpalan kabut hitam, dan masuk ke tempat di mana iblis yang tersegel. Master Yaoqi berkata, "Namun bagaimana cara kita untuk membuka segel tersebut?" Luo Wuqing maju ke depan, untuk mencoba membukanya, dan Ningtian mengingatkan istrinya untuk berhati-hati, karena tidak tahu secara detail iblis yang tersegel di sana. Lanjut Master Yaoqi berkata, "Benar apa yang dikatakan Patriark, jika terjadi sesuatu padamu, maka aku akan mengambil suamimu dan menjadikannya suamiku." Luo Wuqing menjawab perkataan Master Yaoqi, "Tidak perlu khawatir, karena hal itu tidak akan pernah terjadi."
Luo Wuking mulai fokus, lalu dia memusatkan aura spiritual di telunjuknya, dan aura itu ditempelkan ke pintu yang tersegel. Proses untuk membuka pintu tersebut, sedikit memakan waktu cukup lama, pintu segel menolak aura yang Luo Wuking salurkan. Dan Master Yaochi mengingatkan Ningtian, hati-hati, jika dia ditarik masuk ke dalam, kita harus cepat menangkapnya. Siap, pintu yang tersegel masih belum terbuka, dan tekanan aura iblis pun semakin kuat, menahan aura spiritual Luo Wuking. Luo Wuking pun semakin fokus dan memperkuat aura spiritualnya sambil berteriak, "Buka!" Dan video pun bersambung.